Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wiska Putri Ayu dari kelompok 1. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Di video kali ini tentunya saya tidak sendiri, namun ada beberapa anggota dari kelompok 1 yang juga akan terlibat dalam pemaparan materi. Oleh karena itu, simak ya video ini sampai akhir. Pernahkah kamu merasa sudah belajar banyak tetapi saat ditanya kembali justru lupa? Atau apakah kamu pernah bisa menjawab soal di kelas tetapi bingung ketika harus menerapkannya dalam kehidupan nyata? Fenomena ini sering terjadi dalam dunia pendidikan, terutama ketika proses belajar masih berpusat pada guru. Guru menjelaskan, murid mendengarkan, lalu mencatat dan menghafal. Cara ini memang membantu murid mengetahui materi, tetapi pemahaman yang terbentuk seringkali hanya di permukaan dan tidak bertahan lama. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang tidak hanya membuat murid mengetahui materi, tetapi juga mampu berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah. Salah satu model yang dapat digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai titik awal belajar. Artinya, pembelajaran tidak dimulai dari teori, tetapi dari masalah nyata yang dekat dengan kehidupan murid. Dari masalah tersebut, murid didorong untuk mencari informasi, berdiskusi, menganalisis, dan menemukan solusi. Dalam PBL, murid berperan aktif dalam proses belajar. Mereka tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi membangun pemahaman sendiri melalui proses pemecahan masalah. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan satu-satunya sebagai sumber informasi. Selain itu, PBL juga bersifat kontekstual karena berkaitan dengan kehidupan nyata, serta melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Demikian, pembelajaran berbasis masalah tidak hanya membantu murid memahami materi, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini sudah ada gambaran terkait problem based learning. Nah, jika ingin mengetahui lebih dalam, silahkan simak video ini hingga selesai ya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas karakteristik dari problem based learning yang berperan penting dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, siswa berperan aktif membangun pemahaman terhadap materi melalui proses penemuan, sementara hasil belajar dan prosesnya sama-sama menjadi perhatian. Yang kedua, masalah autentik menjadi dasar kegiatan belajar. Siswa dihadapkan pada persoalan nyata di awal pembelajaran, sehingga mereka dapat menemukan solusi dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki, sekaligus membangun pengalaman baru. Kemudian yang ketiga itu perolehan informasi baru dilakukan melalui belajar mandiri. Siswa mencari informasi tambahan dari berbagai sumber ketika pengetahuan awal mereka belum cukup untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang keempat itu pembelajaran berlangsung dalam kelompok kecil. Siswa bekerja secara berkelompok untuk saling membantu memahami masalah dan menemukan pilihan, sehingga kemampuan kolaborasi mereka berkembang. Kemudian yang kelima itu guru berperan sebagai fasilitator. Guru memberikan arahan, menyediakan sarana, serta memantau kegiatan diskusi agar siswa dapat membangun pemahaman dan solusi secara mandiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau sintaks dari problem based learning tersebut. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Langkah pertama dalam problem based learning adalah memberikan atau memperkenalkan masalah kepada siswa. Ini adalah tahap pembuka yang sangat penting karena dari rasa ingin tahu siswanya mulai dibangun. Nah, masalah yang diberikan sebaiknya juga tidak terlalu sederhana, namun juga bukan masalah yang terlalu sulit. Masalah tersebut harus cukup menantang agar siswa terdorong untuk berpikir, namun tetap sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Selain itu, masalah yang dipilih idealnya berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari memang relevan dengan dunia di sekitar mereka. Pada tahap ini, guru tidak langsung memberikan jawaban. Justru sebaliknya, guru perlu menampilkan masalah itu dengan cara yang menarik. Misalnya, melalui cerita, video singkat, gambar, berita, atau situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Tujuannya agar siswa merasa tertarik dan terdorong untuk bertanya. Pada tahap orientasi ini, guru juga perlu membantu siswa memahami konteks masalahnya. Artinya, siswa tidak perlu mengetahui apa masalahnya, mengapa masalah itu penting, dan mengapa masalah itu perlu dicari solusinya. Jika siswa sudah merasa bahwa masalah itu penting, mereka akan lebih terlibat
langsung dalam proses pembelajaran. Jadi intinya dari tahap pertama ini adalah membangun rasa ingin tahu, menarik perhatian siswa, dan menyadarkan mereka bahwa ada sesuatu yang perlu dipahami dan diselesaikan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Setelah siswa memulai pada masalah, langkah berikutnya adalah mengorganisasikan siswa agar siap belajar dan menyelidiki masalah tersebut. Pada tahap ini, guru mulai membantu siswa merencanakan proses belajarnya. Biasanya guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran kelompok ini penting karena dalam problem based learning, siswa diharapkan bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan bekerja sama. Setelah kelompok tersebut terbentuk, guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan tugas yang harus dilakukan. Guru juga membantu siswa memahami apa yang harus dicari, bagaimana cara kerja kelompok, dan hasil apa yang diharapkan dari proses tersebut. Pada tahap ini, siswa mulai melakukan identifikasi awal. Mereka mencoba membandingkan antara apa yang mereka ketahui tentang masalah, apa yang belum mereka ketahui, dan apa yang perlu mereka cari untuk memahami masalah itu lebih dalam. Tahap ini sangat penting karena membantu siswa untuk belajar menyusun arah berpikir. Mereka tidak langsung bekerja tanpa tujuan, tetapi mereka mulai merancang langkah-langkah pencarian informasi. Siswa dilatih juga untuk bertanya seperti apa inti, apa saja yang menyebabkan masalah ini, informasi apa yang harus kami cari, dan dari mana kami bisa mendapatkan data yang tepat. Dengan demikian, siswa mulai belajar bahwa menyelesaikan masalah itu bukan hanya soal cepat menemukan jawabannya, tetapi juga cara memahami masalah secara mendalam terlebih dahulu. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Ini adalah tahap inti dari pembahasan berbasis masalah. Setelah murid memahami masalah dan mengetahui hal-hal yang perlu dicari, mereka masuk ke tahap penyelidikan. Pada tahap ini, murid mulai mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Mereka dapat mencari dari buku, artikel, internet, hasil observasi, wawancara, pengalaman sehari-hari, atau sumber lain yang mendukung dalam kelompok. Mereka berdiskusi, membandingkan informasi, dan mencoba memahami hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Inilah bagian terpenting dari PBL karena mencapai proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Siswa tidak hanya menghafal informasi yang sudah menjadi, tetapi mereka mencari, memilih, menilai, dan mengelola informasi tersebut. Nah, peran guru dalam tahap ini sangat berbeda dengan pembelajaran biasa. Guru tidak berdiri di depan kelas lalu menjelaskan semuanya. Guru justru bergerak mendampingi murid, memperhatikan proses diskusi, membantu jika ada kelompok yang mengalami kebingungan, dan memberi pertanyaan pemantik agar pemikiran siswa semakin berkembang. Pada tahap penyelidikan, ini juga terlihat bagaimana kemampuan berpikir kritis murid berkembang. Mereka belajar membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan. Belajar melihat sebab akibat, belajar menyusun argumen, dan belajar memecahkan masalah dengan pendekatan yang masuk akal. Nah, selain itu, mereka juga belajar bekerja sama dengan kelompok. Tidak semua anggota mempunyai pendapat yang sama. Disitulah mereka belajar mendengarkan orang lain menyampaikan ide dengan baik dan mengembalikan keputusan bersama. Nah, jadi tahap penyelidikan tidak hanya melatih pengalaman materi, tetapi juga mengembangkan bagaimana keterampilan penting seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian belajar. Nah, yang keempat itu menyampaikan dan menyajikan hasil karya setelah murid selesai melalui penyelidikan dan mulai menemukan pemahaman atau solusi terhadap masalah. Langkah berikutnya adalah mengembangkan hasil kerja dan menggabungkannya. Nah, pada tahap ini, murid menyusun hasil pemikiran mereka ke dalam bentuk yang bisa dijelaskan kepada orang lain. Bentuk hasil bisa bermacam-macam, bergantung tujuan pembelajaran dan kreativitas guru maupun siswa. Bisa berupa presentasi lisan, poster, laporan tertulis, peta konsep, video, infografis, atau bentuk lain yang sesuai. Tahap ini penting karena pemahaman murid akan terlihat ketika mereka diminta menjelaskan kembali apa yang sudah mereka temukan. Ketika murid mampu menyampaikan hasil diskusinya dengan runtut untuk menentukan bahwa mereka benar-benar memahami materi proses yang telah dilalui. Nah, ketika murid menyajikan hasil seperti ini, mereka sebenarnya sedang melatih banyak hal. Mereka belajar menyusun ide secara runtut, belajar berbicara di depan orang lain, belajar menjawab pertanyaan, dan belajar mempertanggungjawabkan pendapat mereka. Nah, di sisi lain, kelompok lain yang mendengarkan juga belajar. Mereka bisa memberi tanggapan, pertanyaan, atau membandingkan hasil kelompok mereka dengan kelompok lain. Dari sini, suasana kelas menjadi lebih hidup dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Nah, guru di tahap ini tetap berperan sebagai fasilitator. Guru mengerahkan pemutaran presentasi menjadi agar diskusi tetap fokus dan membantu memperjelas bagaimana bagian-bagian penting. Guru juga bisa memberikan penguatan terhadap ide-ide siswa yang baik, sekaligus mengejarkan jika ada pemahaman yang kurang tepat. Nah, yang kelima, menganalisis dan memecahkan proses pemecahan masalah. Langkah terakhir dalam problem basic learning adalah analisis dan evaluasi baik terhadap hasil maupun terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Nah, tahap ini sering disebut juga sebagai refleksi. Di dalamnya guru dan murid bersama-sama melihat kembali apa yang sudah mereka lakukan. Mereka tidak hanya membahas apa yang penjelasannya, tetapi juga bagaimana proses menemukan jawaban itu. Refleksi sangat penting karena dalam problem basic learning, proses belajar mempunyai nilai yang sangat besar. Murid perlu menyadari bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berdiskusi, apa yang menjadi kesulitan mereka, dan bagaimana mereka dapat mempertimbangkan memperbaiki pada pembelajaran berikut. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan ini, murid belajar menjadi mengenali proses berpikir mereka sendiri. Mereka lebih sadar bahwa belajar bukan hanya soal hasil terakhir, tetapi juga tentang usaha, strategi, kerjasama, dan cara menyelesaikan tantangan. Bagi guru, tahap evaluasi ini juga penting untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Guru dapat melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai, apa yang masalah dipilih sudah sesuai, apakah murid cukup aktif, dan apakah metode yang digunakan efektif. Nah, evaluasi dalam PBL tidak hanya menilai jawaban benar atau salah. Penilaian juga bisa mencakup kreativitas siswa, kerjasama dalam kelompok, kemampuan mencari informasi, kemampuan berpikir kritis, dan kualitas presentasi dan kemampuan merefleksikan pembelajaran. Dengan demikian, penilaian dalam problem basic learning menjadi lebih menyeluruh. Mereka memandang murid sebagai yang aktif, bukan hanya sebagai penerima materi. Kali ini saya akan menjelaskan 3 kelebihan atau keunggulan dari pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang pertama, dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi, ketika siswa dihadapkan pada suatu masalah, mereka akan berusaha menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki, bahkan mencari pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari situ, proses belajar jadi lebih terasa nyata dan tidak sekedar teori, karena langsung diterapkan dalam situasi yang relevan. Yang kedua, siswa bisa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan. Jadi, mereka tidak cuma belajar memahami materi, tapi juga langsung mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, mereka belajar menganalisis, berdiskusi, dan mengambil keputusan dalam satu proses yang sama. Ini membuat pembelajaran yang lebih utuh. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, metode ini juga menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, meningkatkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, dan juga membantu mengembangkan hubungan interpersonal, terutama saat bekerja dalam kelompok. Jadi, siswa tidak cuma pintar secara akademik, tapi juga berkembang dalam kerjasama dan berkomunikasi. Baik, selanjutnya ada 3 kekurangan yang terdapat pada model problem based learning. Yang pertama, murid merasa ragu untuk mencoba karena tidak mempunyai atensi atau keyakinan bahwa permasalahan yang ia pelajari itu sangat sulit. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup untuk persiapan model PBL agar model tersebut bisa sukses. Yang ketiga, murid tidak akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang ia pelajari tanpa ada alasan mengapa ia harus menyelesaikan permasalahan yang ia pelajari. Materi selanjutnya adalah contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan pada berbagai jenjang pendidikan dan mata pelajaran karena model pembelajaran ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang diajarkan. Dalam pelaksanaannya, guru tidak langsung menyampaikan seluruh materi, tetapi terlebih dahulu menghadirkan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata agar peserta didik terdorong untuk berpikir, berdiskusi, serta mencari solusi. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna karena peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga belajar menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Salah satu contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah ini bisa kita lihat pada pembelajaran matematika di tingkat SMA, khususnya pada materi barisan dan deret. Guru dapat memberikan permasalahan yang berkaitan dengan situasi sehari-hari, misalnya perhitungan tabungan atau pola bilangan tertentu. Peserta didik kemudian diminta untuk memahami masalah dalam perhitungan, kemudian mengidentifikasi informasi yang tersedia,
Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun langkah penyelesaian masalah itu sendiri, dan terakhir mendiskusikan hasil penyelesaian masalahnya dalam bentuk kelompok atau di dalam kelompok yang sudah dibentuk. Setelah itu, hasil diskusi kemudian dipresentasikan di depan kelas dan di hadapan teman-temannya. Penerapan seperti ini sudah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa, karena mereka tidak hanya mempelajari tentang rumus, tetapi juga menggunakannya dalam konteks nyata. Contoh lainnya, peserta didik juga dapat diberikan permasalahan terkait rendahnya kemampuan menulis. Dalam hal ini, siswa diminta menganalisis kesulitan yang dialami dalam menulis seperti kurangnya kosakata atau ide, kemudian merancang solusi beberapa strategi peningkatan keterampilan menulis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem-based learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan berbahasa, serta keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada teori, tetapi pada penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi pembahasan mengenai problem-based learning. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.